Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik yang berbahagia. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teori, maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 6 agama, apa saja? Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Nah, di antara 6 agama tersebut, kita akan membahas tentang agama Hindu-Buddha. Bagaimana agama tersebut dapat masuk dan berkembang ke Indonesia. Simak videonya sampai akhir ya. Tahu gak sih kalian, bahwasanya ada 5 teori yang mendasari bagaimana sih agama Hindu-Buddha ini bisa masuk ke Indonesia. Teori yang pertama itu ada namanya teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan pertama kali oleh Jacob Cornelis van der. Beliau menjelaskan bahwasanya agama Hindu-Buddha dibawa oleh kasta tertinggi pada waktu itu, yaitu kasta Brahmana. Kelebihan dari teori Brahmana ini adalah terdapat bukti-bukti peninggalan seperti prasasti yang menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, di mana aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta ini pada masa sekitar abad ke-1 hingga ke-4 hanya dikuasai oleh golongan kaum Brahmana. Sedangkan kelemahan dari teori Brahmana ini adalah pendapat bahwa golongan Brahmana dilarang menyeberangi lautan karena dianggap sebagai perbuatan dosa dan bisa menghilangkan kesucian mereka, yaitu kaum Brahmana. Selanjutnya adalah teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh Ramesh Chandra Majumdar. Ia berpendapat bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para kaum kesatria. Kaum kesatria ini kala berperang di India dan melarikan diri sampai ke Indonesia. Nah, ketika di Indonesia mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Untuk kelebihan dari teori ini adalah para kesatria ini memiliki jiwa petualangan yang sangat tinggi. Jadinya tidak mungkin kalau mereka tidak menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, lalu yang kedua adalah banyaknya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk kelemahannya sendiri adalah tidak adanya bukti bahwa kaum kesatria ini mengekspansi wilayah Indonesia. Selanjutnya ada teori Waisa. Teori Waisa didukung oleh Nicholas Johannes Bro. Beliau berpendapat agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang atau biasa disebut dengan kaum Waisa. Kelebihan dari teori Waisa adalah perdagangan merupakan aspek penting yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada waktu itu. Selain itu, ada juga kampung keli seperti yang ada di Jepara, yang merupakan kampung untuk para pedagang India. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan dari teori Waisa adalah kaum Waisa atau pedagang ini tidak menguasai bahasa dan aksara Pallawa, serta pengetahuan yang kurang dalam hal agama Hindu-Buddha pada waktu itu. Nah, selanjutnya ada teori sutra. Teori sutra dikemukakan oleh von Weber. Von Weber berpendapat bahwa para Buddha yang berasal dari India ingin mengubah nasibnya ke negara lain. Kelebihan teori sutra adalah penyebaran agama Hindu dan Buddha bisa lebih cepat diterima oleh rakyat bawah. Untuk kelemahan dari teori sutra adalah para Buddha tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyebarkan agama dan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D. Bos adalah teori yang berpendapat masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia terdapat andil dari masyarakat Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, dibuktikan dengan adanya prasasti Nalanda yang menggambarkan adanya pembangunan wihara
untuk para pelajar dari Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Kelebihan dari teori arus balik ada pada keefektifan yang disebabkan oleh peran aktif dan masyarakat Indonesia sendiri, di mana proses penyebaran agama ini lebih lancar dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian kelemahan dari teori arus balik itu sendiri adalah adanya sebuah anggapan masuk dan berkembangnya agama ini di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih banyak memiliki sifat yang lebih pasif pada waktu itu. Nah, itu tadi penjelasan 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Mana nih yang menurut kalian teori paling kuat berdasarkan kelebihan dan juga kelemahan yang sudah dipaparkan tadi? Silahkan diskusikan dengan teman-teman kelas kalian ya, atau bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.